Selamat pagi teman-teman sekalian. Kita akan berbicara politik dan peristiwa politik. Sudah terjalin sekitar setahun komunikasi antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem atau Anies dengan AHY. Meskipun berakhir dengan sesuatu yang tidak mengenakan bagi Partai Demokrat. Anies dan Nasdem menolak AHY sebagai cawapres Anies ya. Tentu saja ini sangat mengejutkan, menjadi gempa politik bagi Partai Demokrat. Partai Demokrat bersama para kadernya menurunkan baliho yang ada Aniesnya gitu kan. Membuang semua pemberitaan yang ada Aniesnya, semua deklarasi yang ada Aniesnya gitu kan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi itu sebenarnya untuk menguji elektabilitas AHY. Komunikasi selama setahun itu untuk menunjukkan apakah AHY memiliki potensi bisa mengangkat Anies. Dan tentu saja Surya Paloh menghitung-hitung apakah AHY kuat secara dukungan massa dan juga apakah kuat secara kekuatan finansial gitu kan ya, karena di dalam suatu kontestasi politik kabarnya harus punya 3 triliun ya bisa memenangkan gitu. Nah setelah itu memang Partai Demokrat merasa sangat kecewa, merasa terhianati, merasa tidak diajak komunikasi dengan benar. Anies Baswedan tidak sidik, tidak amanah, atau tidak benar, atau tidak jujur, juga tidak ada komunikasi yang baik gitu kan. Sesuatu yang tidak etis, sesuatu yang tidak mencerminkan sosok pemimpin yang tidak amanah, sidik, tidak etis gitu ya. Nah di sini pada kejadian ini ada sisi yang menarik sebenarnya. Partai Demokrat sebagai partai yang pernah berjaya di tahun 2009 ini apakah tidak menjadi perhatian lagi Surya Paloh gitu kan. Surya Paloh ya meninggalkan Partai Demokrat dengan mudah gitu kan. Dengan mudah, tanpa pertimbangan yang mungkin lebih keras, tidak mengajak komunikasi, meninggalkan secara sepihak gitu kan. Apakah ini gambaran bahwa SBY dan Partai Demokrat itu telah mengalami senjakala politik? Mereka tidak bisa menjadi representasi gitu lagi, seperti kekuasaan gitu kan. Tidak menjadi lagi yang dianggap akan mengalami kebangkitan politik gitu kan. Ya intinya SBY sudah tidak punya kekuatan lagi lah. Surya Paloh sudah percaya diri gitu, tanpa SBY, tanpa Partai Demokrat ya, Anies akan ikut kontestasi politik. Kalau soal menang ya tunggu dulu, belum tentu Anies bisa menang gitu kan. Yang di sini kita mau menggambarkan bahwa Partai Demokrat sedang pertama dia mungkin belum bisa menaikkan elektabilitasnya. AHY juga terlihat masih belum bisa meningkatkan suaranya, elektabilitasnya sebagai capres atau cawapres gitu kan. Ya saya pikir pendapat misalnya dari Marzuki Ali, Zoni Allen tentang AHY ini perlu dicermati juga ya. Seorang ketua partai yang jarang turun ke lapangan, karakteristiknya elitis, elit politik, berjarak dengan para kader ini. Dan apalagi sepertinya AHY nggak punya agenda yang bisa mendekati rakyat secara langsung gitu kan, turun ke masyarakat, berbaur dengan masyarakat, memahami dinamika persoalan masyarakat, mengunjungi masyarakat. Kabarnya ya ini jarang terlihat juga gitu kan. Sehingga ya namanya tidak beredar di
masyarakat secara signifikan. Ya memang AHY ini belum punya jabatan publik, belum pernah terlibat atau belum pernah punya pengalaman sebagai pejabat publik gitu kan. Dia hanya digadang sebagai calon gubernur, itu pun kalah. Kemudian dia hanya sebagai ketua partai, itu pun dikritik elitis oleh Marzuki Ali. Maka dari itu memang apakah AHY akan bisa bertahan atau memiliki langkah politik gitu kan ke depannya gitu kan. Sikap yang tenang dari Pak SBY ini luar biasa gitu kan. Dia tidak menanggapi secara marah karena harus memperhatikan psikologis kader yang di bawah yang sangat peduli terhadap Partai Demokrat gitu kan. Ketimbang marah-marah, SBY mempersiapkan langkah yang strategis, tenang, dan mengemukakan tentang etika politik. Nah, di sini ya. Dan saya pikir SBY jangan terlalu berbicara mengenai adanya konspirasi gerakan bawah tanah politik gitu kan. Ya urusi dulu partainya gitu kan. Urusi dulu komunikasi antara Demokrat dengan Nasdem dan Anies gitu kan. Ini sangat penting sekali. Terima kasih.